Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliatul Hima. Saya dari kelas 12 IPS 3 nomor absen 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pola interaksi desa dan kota. Materi pembelajaran pada kali ini ada 3, yaitu faktor pendorong interaksi desa dan kota. Yang kedua, dampak negatif dari interaksi desa dan kota. Dan yang ketiga yaitu teori pola interaksi desa dan kota. Yang pertama yaitu faktor pendorong interaksi desa dan kota ada 3. Yang pertama yaitu region komplementari atau wilayah yang saling melengkapi. Kedua yaitu intervening opportunity atau kesempatan untuk berintervensi. Dan yang ketiga yaitu spatial transfer ability atau kemudahan pemindahan dalam ruang. Yang pertama yaitu wilayah yang saling melengkapi. Misalnya digambarkan yang pertama wilayah A ditanami padi, kemudian wilayah B ditanami sayuran. Kedua wilayah saling melengkapi. Yang kedua yaitu kesempatan untuk berintervensi, yaitu sebagai suatu keadaan yang menyebabkan lemah jalinan interaksi antar wilayah karena terdapat alternatif pengganti kebutuhan. Contohnya, wilayah A biasa membeli ikan ke wilayah B, tetapi diketahui wilayah C lebih dekat jaraknya dari wilayah A, sehingga ongkos lebih murah. Jadi, interaksi antara wilayah A dengan wilayah B melemah. Kemudian, yang ketiga yaitu kemudahan pemindahan dalam ruang, yaitu kemudahan transfer dan biaya sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal tujuan. Contohnya misalnya seorang yang menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B, namun jalan menuju ke wilayah B itu mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya orang tersebut tidak jadi menjual ke wilayah B. Kemudian yang kedua yaitu dampak negatif dan positif dari interaksi desa dan kota. Dampak positifnya yaitu yang pertama, dampak positif desa dalam interaksi kota dan desa. 1. Kualitas pendidikan penduduk desa meningkat. 2. Aksesibilitas wilayah lebih tinggi. Ketiga, kesenjangan ekonomi wilayah berkurang. Yang keempat, kepedulian terhadap lingkungan berbasis kearifan lokal. Dan yang kelima yaitu kebutuhan barang yang tidak dihasilkan di desa dapat terpenuhi. Keenam, kewirausahaan masyarakat desa meningkat. Dan yang ketujuh, koperasi dan organisasi sosial lebih berkembang. Kemudian ada juga dampak negatif desa dalam interaksi kota dan desa. Yang pertama yaitu memudarnya kehidupan agraris. Yang kedua, meningkatnya konsumerisme. Yang ketiga, tenaga kerja produktif berkurang. Yang keempat, yaitu terjadinya alih fungsi lahan. Dan yang kelima, yaitu budaya khas desa semakin memudar. Kemudian, dampak positif kota dalam interaksi kota dan desa. Yang pertama, yaitu kota mendapat kebutuhan bahan pangan dari desa. Yang kedua, kota mendapat tenaga kerja dari desa. Dan yang ketiga, kota mendapatkan keuntungan dari layanan yang disediakan di desa. Namun kemudian dampak negatif kota dalam interaksi kota dan desa. 1. Timbulnya pemukiman kumuh di perkotaan. Yang kedua, banyaknya pengangguran yang datang ke kota. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu munculnya polusi di kota. Kemudian yang terakhir yaitu teori pola interaksi desa dan kota. Yang pertama ada teori gravitasi, yaitu kekuatan interaksi kedua wilayah atau lebih dapat diukur dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dan jarak antar wilayah. Rumusnya yaitu kekuatan interaksi sama dengan angka konstanta dikali jumlah P wilayah A dikali jumlah P wilayah B per jarak mutlak pangkat 2. Kemudian yang nomor 2 yaitu teori titik henti, yaitu menentukan lokasi pembangunan dengan membandingkan jarak antar kedua tempat.
Rumusnya, jarak titik henti sama dengan jarak antara kedua kota per 1 plus akar jumlah kota B per jumlah kota K. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu teori grafik atau indeks konektivitas, yaitu sekumpulan objek terstruktur di mana beberapa pasangan objek mempunyai hubungan dengan keterkaitan. Rumusnya yaitu indeks konektivitas sama dengan jumlah jaringan jalan per jumlah kota. Jadi begitu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.